si Jimny itu kalau nggak salah apa ya? Ada Jeep mungil ya? Iya kan ya? Dan sekarang bagus-bagus Bagus-bagus. yang dandanin tuh bagus-bagus. Cuman gitu alirannya ada JDM, USDM, apalah. Iya. Apa Australia Domestic Market, gua tetap TDM. Tambun domestic market. Hidup Tambun. Tambun. Soleh Tambun. Merdeka. Oh gitu tuh cerita. Gue tadi sempat Oke, kita balik lagi Beat Listeners, masih di Sikat Miring. masih bersama BK. Papi Eri. Roni Mokoi di sini. Yang pasti seperti janji kita tadi ya di awal bahwa kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Ya. Bukan main. Kita panggilkan saja lah Panggil ya. ya, Om Sony Riharto. Halo. Selamat sore Om Sony. Sore. Selamat datang di Sikat Miring. Terima kasih. Ada BK, ada Om Erik dan Om McCoy. Oke Om, ini nih boleh memperkenalkan diri nggak? Ini kita mau interview dulu. Halo, saya Sony Riharto gitu. Kan bisa gitu ya. Oke, silakan Om. Halo, gue si Sony. Tadi kan lu si Erik. Oh iya. Ya, benar masuk. Si Masuk. Sony. Si Sony. Ya udah, gue Sony Riharto. Sony Gitu. Riharto. Oke, kegiatannya apa aja Om? Kegiatannya hari-hari apa ya? Ngurusin kantor aja lah. Kantor. Oh, kantor deket sini. Di Joglo. Oh, Joglo Jakarta Barat Jakarta ya. Barat. Tol persis. Samping tol Samping tol? persis. Oh, oke. Yang dulu berarti ya. Lu pernah? Lewat. Nggak lu lewat Iya, mana? iya, iya. Jalan panjang kan? Bukan. Itu kantor masa lalu. Oh, ini yang masa kini. Masa masa kini. gini. Jalan pendek. Dia masa sih? Masa gitu? Gitu. Om Sony Oh, iya. berkantor di otomotif juga, di bidang otomotif juga. Iya, dari awal karir bekerja ya di dunia otomotif, tapi di bidangnya jurnalisme. Oh, Di jurnalisme. ya media lah. Media. Dari tahun berapa itu Om? Mulainya 94 akhir. 94. Udah lahir belum? Aku udah sih. Masih Umur berapa? Roni belum lahir. Oh, masa belum lahir baru ya? Dia kan manusia kegelapan. Tapi emang dari dulu 94 ya. yang gue tahu nih, asik. asik. Dia emang hobinya emang itu. Asal Nyuci mobil. Pokoknya Carwash dong berarti. otomotif lah. Otomotif. Oh, otomotif. Dari tahun 94. Berarti kuliahnya juga ngambil komunikasi jangan-jangan? Enggak. Finance. Oh, Jauh banget ya. jauh. Enggak jauh. Hah? Saat dapat pekerjaan dari otomotif ada berhubungan dari ke finance itu. Oh. Emang iya? Iya dong. Apa? Perlu hitung-hitung untuk biayanya. Oh, itu memang kalau kayak gitu. Gua mesen catering juga gua ngitung. Gitu ya? Iya. Oh, kira gue beda. Oh, berarti udah lama ya aktif di bidang Udah. jurnalis dan itu langsung otomotif yang diambil topiknya. Iya, karena kan mulainya juga nggak sengaja. Kan nggak Jadi, sengaja gimana itu? Tuh. Gara-gara balap liar gitu kan. Oh, Bali ya. Iya. Bali balap liar. Motor apa mobil? Mobil. Mobil. Oh. Motor juga sih. Motor dulu. juga. Tapi speedboat enggak? Speedboat enggak, soalnya Enggak. nggak ada bannya. Oh, berarti yang ada bannya. Yang ada rodanya. Iya. Rodanya. Heeh. Oh gitu. Siap. Oke. Itu balap liar yang di Senayan jangan-jangan bukan? Ya di mana aja yang balap liar. Oh, iya. Dari Oh, zaman gara-gara dulu di Partai Timur ya? Ya parkir timur, Awalnya ya? ya awal rame sih itu. Parkir Timur. Kemayoran. Nah, Asia Afrika. Oh, gitu. enggak. Kebetulan Asia Afrika, Asia Afrika. Iya. kami ini yang memulai. Wah, Jangan salah. ternyata Kami adalah foundernya juga nih. Founder balap liar ternyata. Bali. Oh, Bali. Founder Bali. Benar. Terus dari balap liar itu bisa jadi Nah, ketemu teman. oke. Dia teman-teman nawarin, lu mau kerja nggak? Gitu. Balap liar. Gua tanya ya, balap liar. Jadi joki. Iya, benar jadi joki. Jadi wartawan. Wartawan. Waduh, gua ngetik kayak nggak bisa. Oh, oke. Nyalain komputernya nggak bisa. Dulu. Heeh. Dulu komputer masih pakai turbo itu kan. Iya. Pentium. Ya akhirnya gue cobalah. Ya keterusan. Terusan itu ya. Udah nyaman di situ. Iya. Oh, Jadi dari waktu bilang otomotif, gue Out of the lebih box. ke jurnalisnya. Jurnalisnya. Tapi nyemplung juga, nyemplung ke apa namanya dunia yang gue lakukan. Gitu. Apa nge-review mobil gitu enggak? Yang review kan hal yang biasa. Hal Gitu. biasa, Jadi misalnya ikut balapnya, bikin trennya. Bikin trennya. Kan bikin tren supaya dapat berita kan.
Oh iya. Kita bikin berita tapi bikin tren sendiri supaya bisa dapat artikelnya untuk itu ya, untuk apa sih, Bek, namanya? artikel Untuk artikel. diterbitkan di Terbitkan. sebuah tabloid. Ron? Nah, yang pertama kali itu Om berarti ke tabloid ya? Tabloid Pertama kali tabloid ya? otomotif punyanya Kompas Gramedia dulu. Kompas Gramedia. Tahun 94 akhir. Itu berapa tahun itu jadi jurnalis tabloid? Aduh, berapa tahun ya? 22 tahun kayaknya. 22 tahun Om? Iya. Bek, Wow. lu jangan bertanya sama Mas Sony masa lalu, Bek. Itu akan menyedihkan, soalnya dia perlu mengingat lagi. Biar kita tahu seberapa expertnya. 94 sampai kalau jurnalis boleh dibilang 94 4 mulai sampai itu. 2024. 2025 sampai sekarang. Masih Dan ya masih terus. Artinya hampir setengah hidup jadi wartawan otomotif. Oke. Tapi wartawan kan ada ada tingkatannya juga. Tingkatannya ya. Ada zaman dulu ngeliput di jalan, di pasar, di luar kota. Sekarang gantian sama yang muda-muda. Oh iya. Udah boyok pinggang. Oh iya, jangan dong, jangan dipaksain. Tapi lucu ya, tertarik di dunia otomotifnya tuh apa ya bahasanya ya? Karena balap dari balap terus habis itu ditawarin di wartawan ngambil otomotif gitu. Kan kayak pas banget gak sih gitu? Sebenarnya ditawarin juga ke tablet Nova sama tablet Citra waktu itu. Nggak nyambung. Iya, gue nggak ngerti. Cuma itu kan lebih ke wanita ya. Nova sama Citra lebih ke artis ya dulu, Artis ya, selebritis. selebritis. Kalau Nova lebih ke ibu-ibu muda. Nah, Fashion. cocok tuh Roni. Anjir. Dia mah tablet bunda. Nah, gue sebenarnya menolaknya bukan karena gue nggak suka dunia itu. Jari gue nggak runcing, jari gue kotak-kotak. Nggak pantas kalau pakai nggak bisa kutek. pakai kutek. Gitu kira-kira. Oke. Ya, nggak nyambung Bisa lah. diterima. Masuk jari buntet pakai kutek. Sekarang ada apa nail apa itu? Nail art. Nail art. Yang ditempel ya. Iya. Mau iya. berani Zaman ke dulu sana? kan belum ada. Ada dulu. Jeng kenapa jadi ngomongin kuku sih? Gemes deh. Oh tapi dan itu waktu otomotif itu lebih banyak mobil, motor atau semua? Dua-duanya. Dua-duanya. Otomotif itu 60% mobil, 40% motor. Motor. Dan ada sportnya, ada artikel sport, ada macam-macam kan, ada 5 des. Jadi ya main di situ kebetulan gue kalau ke sport ya ikutan ngeliput sekalian ikut balap gitu. Oh iya. Bikin mobilnya. Seru ya. Oke. Nah, ngeri motor, kalau motor lama-lama kan ngeri ya, lama-lama kenceng-kenceng banget. Cuma ikut sekali habis itu. Udah. Semenjak di karir wartawan ya. Kalau dulunya motor balap liar juga. Iya. Itu tuh dari Kuningan sampai Pramuka. Kuningan sampai Pramuka. Oh. Banteng. Itu udah ada underpass belum? Belum. Adanya underwear. Underpass ditanya. Belum ada loh tahun itu. Belum ada, berarti kan lurus tuh. Oh iya. Ya awalnya dari jalanan emang. Jadi oke banget. Jadi pas banget dunianya. Ali Topan. Oh iya benar. Tapi waktu itu Ali balap, Sopan ini. Sopan. waktu balap itu naik mobil apa Om? Macam-macam. Zamannya touring naik Hyundai, apa. Terus kalau ikut slalom, pakai Suzuki. Mobil pertama bukannya itu ya? Jimny? Apa? Ini yang off-road. Oh, off-road. Ada off-road adventure sama ini ikut. Ikut-ikut aja semua. Drifting. Wih. Tahu nggak drifting? Drifting tahu yang kayak Yang ngesot-ngesot. Drifting orang-orang buat nyari karir, gua enggak Nyari berita. nyari berita, tapi gua harus ikutan. Kenapa Jadi harus gua ikutan? nyari posisi juga, nyari podium juga. Biar Supaya kalau gua nulis lebih dalam. Lebih dapet ya. vibe-nya dapet ya. Satu itu, kedua yang gua tulis nggak mungkin protes. Iya. Karena gue ngalamin. Gue juga jadi pembalapnya, jadi berusaha menyebur ke bidangnya. Betul. Jadi Kalau gua medanya politik, gua jadi anggota DPR jangan-jangan. jangan. Kita malah Sudah cukup diwakilkan kok. Udah ada wakilnya. Udah kok. ada, udah. Jangan jadi wakil. Nggak usah ditambahin. Jangan. Nggak boleh. Gua mancing aja kali mancing. Udah. Oke. Tapi pernah ngalamin nggak pada saat balap-balap itu tuh atau pada saat meliput lah ya kecelakaan atau apa? Balapnya pernah berapa kali kecelakaan, tapi ya kan mobilnya safety.
Oh, Ini jadi sorry, ini ada balap, ada yang sirkuit sama yang apa? Gue lebih banyak Sprint, di non sirkuit, jadi ada road di race kayak Sprint, apa di off-road, Off-road kayak sprint apa test ya. safari apa sih? Sprint test. adventure off-road. Adventure off-road, Kayak kompetisi ya. rally kayak gitu ya? Enggak. Rally nyoba-nyoba tapi kayaknya nggak cocok sama isi dompet. Oh iya bang itu. Sama nggak ada waktunya nih, nggak ada waktunya. Nggak ada waktu ya, tapi tangannya gini. No money, no dong. Kembali dong. No dong. No sledding? Nongkrong. Iya. Nah, sebelum lanjut nih, Om Ekoy ulangin lagi kalau mau dengerin kita di mana. Oh iya, jangan lupa sekali lagi kita ingatkan untuk bisa mendengarkan program-program kita di Beat Radio Indonesia. Jangan lupa download aplikasi kita di beatradio.id Asik. atau di Play Store juga bisa. Oke. Ya. Dan juga bisa di live kita, join live kita di Instagram. TikTok, di TikTok. Oke, TikTok dulu. brand Beat Beat Radio Radio You. You. Oke. Ya. Terus And, Instagramnya? Instagram kita di Beat Radio Indonesia Oke. dan apa namanya? YouTube. YouTube kita di Beat Radio Indonesia. Spotify? Sikat Spotify? Miring. Dan Spotify kita juga di follow. Jangan lupa ya. Di Sikat Miring. Ya. Kalau mau WhatsApp? Mau WhatsApp juga bisa di 0815 6750. 504 biar capek aja. dan 088 Terus? 11 Terus 8347. nomor yang baru? yang baru. Ada lagi emang? Emang ada. Nomor lu. Nomor lu. benar. Oke, jangan lupa. Jangan lupa. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Om Sony, sebenarnya Yes. punya spesifikasi khususkah untuk jenis kendaraan yang diangkat menjadi kontennya Om? Misalnya kayak mobil harus tahun berapa atau mobil yang harus bagaimana Untuk gitu. yang mana nih? Untuk pribadi atau? Bebas lah, mau yang kantor Kalau dulu deh. kantor gini, gue dikit cerita aja ya. Jadi di kantor tuh ada namanya auto driver, Auto driver. sama auto rider, Auto rider. satu lagi bus truck. Bus. Gue baru dengar tuh. Baru denger ya, karena dia yang dengerin biasanya Supir bus. supir bus, Oke. supir truk. Supir truk Jadi juga. kita fokus ke auto driver, auto rider. Oh. Kalau auto driver tuh khusus mengulas mobil-mobil baru terkini yang baru keluar, baru launching. Sama juga electric vehicle juga. Semua, Oke. semua pokoknya rodanya 4. Rodanya 4. Kalau rodanya satu di tengah? Nah, itu masuknya ke Sirkus kali. sirkus. Gitu-gitu tuh. .id. Gue lagi nanya Om Sony. Oh bukan. Ya oke. Nah, kalau yang di luar roda 4 ada roda 2 namanya auto rider. Auto rider. Khusus Oke. motor-motor baru juga ada komunitas, ada touring, jalan-jalan. Oh, oke. Nah itu berarti spesifikasi mobilnya untuk yang diangkat di YouTube itu Hmm. apa harus apa gitu Harus baru. kah? Oh harus baru. Pokoknya harus baru aja. Jadi Harus bukan baru. custom gitu ya. Enggak, kita nggak pengen lagi modifikasi gitu. Modifikasi. Sebenarnya ada, cuman websitenya kita bukukan dulu. Untuk modifikasi ini. Automods namanya, cuman karena keterbatasan tenaga, kita postpone dulu. Oke. Nah, kalau yang aktif tuh 3 sebenarnya. Apa kita di Om? Auto driver, auto rider, Auto untuk rider, motor, bus truck. bus truck. Bus truck. Ya. Oke. Nah, itu yang kita kelola sekarang. Ada juga event organizer satu sih. Event organizer. Oh, ada EU juga ya. Ada. Eventnya biasanya event otomotif juga. Enggak juga semuanya. Oh, Tapi kalau yang di handle sama auto driver atau auto rider otomotif. Kayak kemarin kita pegang acaranya Daihatsu di Sidoarjo gitu. Acara Itu yang Daihatsu. pegang sih. Kalau yang event organizer umum, pemerintahan juga. Oh, Apalagi. Sesuai tergantung ininya daerahnya. Ya, tergantung siapa yang mau bayar aja. siapa yang mau bayar aja ya benar. Nah kalau yang auto driver dan auto rider itu berarti membahas kendaraan baru itu sedalam apa? Sedalam-dalamnya. Wih, Oh, sedalam. Jadi supaya orang paham sebelum membeli. Oh. Itu pertama. Oke. Kita uji, kita coba, kita tes segala macam, dijelasin ini itunya. Sampai keluar olinya tuh, enggak? Wah, Wow. bisa sih, cuman mobilnya kita beli dulu mahal. Iyalah, marah dong itu. Iya. Yang kedua itu panduan untuk itu ya. Yang kedua kalau dia nggak mau beli pun buat apa namanya informasi. Supaya kalau ngobrol sama temennya dia tahu. Oke. Nggak ketinggalan zaman lah, nggak ketinggalan informasi buat orang-orang striver lah kira-kira gitu. Yang ketiga ya ada unsur edukasinya. Edukasi bahwa mobil baru tuh sekarang begini loh, teknologinya begini, safety listrik tuh begini. itu harus banget Nggak beli itu. nggak apa-apa.
Iya, iya, Tapi iya. yang penting tahu. Benar-benar. Yang penting menyampaikan gitu ya. Iya, karena Yang kan ada kalau di nggak mobil ngerti itu kan nggak apa. enak ya. Betul, 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 betul. Tapi yang wajib tuh kalau kita mau beli mobil baru, apalagi sekarang ya banyak kayak listrik kayak gitu. Kalau Emang gua harus aja tahu. yang nggak mau beli aja sering lihat YouTube ya. Iya, kalau lu nggak mau beli nggak usah ngomong. Maksud Nggak gua, usah ngomong. ya gua aja yang nggak mau beli, maksudnya lihat YouTube dulu, ya kan mau mobil. Iya, yang- iya, yang karena gua itu seneng kan- gitu, gua lihat, oh nih ada Kelebihannya minus apa? plusnya, Karena Iya. kan banyak laki-laki pasti suka mobil. Betul, atau motor. betul. Kebanyakan lah. Kebanyakan. Enggak, ada yang suka Dia suka perempuan boneka. juga. Oh, dia boneka. Boneka. Barbie lagi. Labubu. Labubu. Baru tuh, Labubu. baru tuh Labubu tuh. Labubu baru tuh. Oh, berarti lebih ke fokus ke mobil baru ya. Soalnya aku sempat lihat YouTube-nya yang Om Sony itu bebas semua. Oh, kalau yang personal udah nggak diseriusin sih sebenarnya. Itu lebih kayak gini. Sebenarnya konsepnya pengen bikin channel YouTube yang berhubungan sama emosional. Maksudnya jadi- emosional? Mobilnya apapun, tapi punya cerita yang berhubungan dengan emosional. Contohnya ada satu Seviro tuh, gue contohin waktu itu yang pertama tuh mobil anak gue. Nah itu mobil anak gue udah meninggal. Itu mobil ada ceritanya. Gitu. Ada orang lain lagi punya mobil, bekas bapaknya juga meninggal di mobil gitu. Jadi semua harus ada emotional storytellingnya gitu. Supaya nggak cuman sekadar ini mobil gue review, nggak ada maknanya, nggak ada meaningnya. Nah cuman karena gue sibuk, nggak kepegang. Oke. Jadi channel Sony Riarto ya ngapung aja kayak ngapung. Jadi kalau di situ mobil apa aja bisa, Bisa atau motor apa aja bisa. Hai Opa Sony katanya tuh, kata Siapa tuh? Sarika tuh. Sarika Kartika. Hai Opa Nah, Sony. Sarika ini anggotanya Kartini nih. Kartini. Oh, Sama temennya Deca. Eca, Deca. temennya Deca. Anak gue nih, anak Terus gue. juga ada Iksan Aminuddin. Aminuddin. Halo Om Om Isan. Son. Halo Om Son tuh. Oke, berarti yang punya cerita ya. Yang Iya, punya iya, cerita. Aku sih ngeliat Lebih ke emosional. Hmm. Ada ceritanya. Tapi menarik deh Om, aku mau nanya, dari sekian banyak yang Om udah tahu mobil itu punya cerita atau motor itu punya cerita, yang paling membekas ada nggak yang masih teringat sama Om? Ini cerita mobil ini tuh kayaknya langka atau rare atau jarang didengar atau menarik gitu. Ada ya, tapi apa ya lupa gue. Yang historinya apa gitu. Yang enggak semua orang punya mungkin mobil atau Yang gue review. Iya. Oh gue belum ada itu, karena review gue baru mulai. Oh. Yang paling di tempat gue yang paling dalam ya mobil anak gue, almarhum anak gue. Seviro itu ya. Iya, Oh, gue Seviro. itu paling dalam deh. Karena kan ya mobil dia dibeliin mobil yang lain, tetep aja dia makainya yang itu gitu. Oh, gitu. Dia punya mobil yang lain tapi senangnya yang itu, dipakainya itu. Sehari sebelum meninggal pun pakai mobil itu. Gitu. Jadi lacinya pun nggak gue beresin sampai sekarang. Oh jadi dibiarin Biarin aja. keadaan di dalamnya seperti itu, isi di dalamnya seperti itu aja. Iya. Kayak waktu dia tinggalin. Terus mobil itu dimuseumin? Enggak. Nggak, Di rumah? Di rumah. Dipakai juga Pakai tapi juga ya. nggak? Kadang-kadang pakai. Cuman sekarang akinya lagi sawak, belum beli. Mau beli nih hari ini. Tadinya mau beli hari ini. Cuman demi Ronnie McCoy nih. Oh, wow. oke. Wah, penting sekali Om Penting Ron. dia. Berarti itu mobil plafonnya, warna joknya, kulit Semua joknya, semua semuanya peninggalan. ori, peninggalan. Peninggalan dia, nggak ori, peleknya udah pakai pelek racing. Belum dibeliin Aki, kata Sarika Kartika. Ntar dibeliin apa Sarika, habis itu dibeliin Aki. Jadi demi Om Roni nih. Emang Roni ini aduh. Lah ini emang udah lama sebenarnya ya. Oh, Iya. kenapa baru sekarang? Apanya? Kenapa? Kenapa? Asik. Gak apa-apa yang Harika, yang penting Om saya ini sudah ada di sini dan Sudah berbincang-bincang hadir, dengan kita. sudah Karena kan memang mengedukasi sibuk juga. akhirnya nih. Bakal ada edukasinya dong. Harus Pasti ada. dong, enggak usah nih ya. Iya dong, ntar. Mantap. Padahal kita bukanlah kaum teredukasi ya. percuma. apalagi dia. Percuma Mas Sony mengedukasi kita nggak bakalan nangkep Membal. mental jauh. Nanti kita ada sesi lagi. Sesi apa nih? Ada Masak? Sesi channel lagi, YouTube lagi. YouTube lagi. Yang membahas soal ya nggak sih nanti ya. Mobil-mobil lah. Oh, ada. Oh. Ya, nanti kita Oh gitu. Dia nggak jelas ya. Ini apa sih? Lu brief dulu dong. Coba minum dulu. Biar kencangan dikit. Oke, Om Sony, mobil dan motor favorit Om Sony apa? Kalau ditanya. Mobil. Yes. Jujur Porsche yang klasik
Porsche yang klasik. Berarti tipe 911. berapa tuh? 911. 911. Ya. 911. Favorit ya, pengen punya. Mahal sekarang tapi kalau motor lebih ke motor-motor Eropa. BMW, Apa aja pokoknya ya Eropa. udah kita patungan bertiga yuk. Ini gue baru bisa beli Hot Wheels gue kalau patungan. Hot Wheels. Patungan aja, beli patung. Beli patung. Atau matung. Patung dulu jadi Patung. patung motor dulu nih. Nah, kenapa Om Sony senang dengan Porsche itu? Kita harus mendengarkan dari sisi review dong, si reviewer dong, ya nggak sih? Kenapa suka mobil Porsche itu? Lebih ke sejarahnya satu, yang kedua yang ya desainnya Porsche itu lifetime ya. Lifetime. Kapan aja ya begitu. Safety-nya segala macam, dan si Porsche ini juga kan yang punya Porsche ini kan yang bikin desain VW gitu. Jadi ada sejarah VW, dan VW menjadi mobil apa ya? Kalau musik mungkin The Beatles ya. The Beatles. Bahwa itu akar dari semuanya gitu. VW. Jadi kebetulan yang bikin akar itu yang bikin Porsche yang punya Porsche. Tuh Mas Sony, tadi kita bertiga bareng, nggak ngerti tuh. Nggak ngerti. Ngerti. Makanya Porsche sama VW Beetle itu kan mesinnya di Belakang. sama kan ya? Yang zaman dulu ya. Zaman dulu. Oh, sekarang udah di depan. Sekarang di samping malah. Di atas. Porsche sekarang di backpack, Apa di di bawah backpack. nih angkot? Pakai backpack lagi. Camping tuh ya. Camping. Aduh. Gak pakai mobil kita yang lari ya, kita yang jalan. Oh, sekarang udah di depan semua nih. Nggak semua, ada masih di belakang. Masih ada bilang juga. Kalau motor kenapa milih yang Eropa? Semua lebih ke desain sebenarnya. Oh, Desain. lebih ke desain. Oh. Enggak ke Bukan ini, mesin. apa? Ya otomatis lari ke desain tuh, ada desain mesin, ada desain Oh, oke. body. Body. ada- Oke. Karakter lah. Oke, berarti kalau punya duit maunya Porsche ya? Eropa Belinya. lah yang Eropa. pasti ya. Udah ada. Eropa. Udah punya. Oh, udah punya. Ron, tar dulu dong. Biar dia ngaku. Enggak punya. Tuh, Tadi kan? samperin kang ini. Dia nih. bayar Oh, gitu. oh. Enggak punya. Tapi kalau kita bahas tentang mobil favorit masyarakat Indonesia sekarang, kalau menurut Om Sony itu lagi sukanya apa sih masyarakat Indonesia nih tipenya? Yang lagi Yang pasti kayak kacang Indonesia goreng. yang bisa ngangkut keluarganya masih tuh family MPV. car gitu ya. MPV ya. Ya, makanya kayak Avanza, R3 apa segala macam laku. MPV sama SUV bedanya? SUV itu kalau zaman dulu bilangnya Jeep, Jadi, Oh. kayak Sharpie. Sport Utility Vehicle. Super utility, CRV. super utility vehicle. Kalau MPV multipurpose, jadi vehicle. bawa keluarga, bawa buat istri jalan-jalan, sama Ada anak. lagi RV RV itu apa? Recreation vehicle, tapi itu ditarik. itu ditarik. Tapi sekarang ada juga sih yang modern camper van ya. Camper van Camper gitu. van. Oh, I see. Ya. Buat camping gitu ya. Tapi lagi musim kan. Lagi musim betul. Tapi di sini enggak harus di tempat camper van sih. Kayak apa? Camping Kalau di gitu sini ya. kan beda. Harus di camping Kebetulan ground gue gitu baru ya. pulang dari tetangga sebelah gitu. Dari Pak Ahmad. Pak Ahmad, RT. Ya Pak RT. Oh iya. Di sana tuh di rumahnya Pak RT itu Bisa lu. ada colokan tempat yang emang infrastruktur buat kendaraan RV itu tersedia. Jadi emang terwadahi gitu. Di Aussie itu ya. Rumahnya Pak Ahmad. Pak gitu. Ahmad. Pak Ahmad. Ausi mana Ausi Korundeng? Bukan kan? Aussie Bukan. kali. Pak Ahmad teh siapa sih? Pak RT kan tadi Pak RT bilang. Oh Sony. gitu. Iya. Bisa tahu gitu sampai Pak RT aja lu Om. Apalah. Oh, sekarang memang masyarakat Indonesia itu lebih banyak membeli mobil yang MPV berarti ya. Iya, yang sekarang paling Kayak laku kacang itu gorengnya. yang walaupun kalian goreng sekarang yang paling laku Toyota Zenix. Oh, gue sebut brand tuh. Toyota Zenix. Innova kan? Ya kali aja ntar nggak denger Toyota ya kan? Innova. Oh. Kan tadi gue bilang di bawah kan. Enak Kalau sih dulu kan mobil. Avanza ya kan katanya ada yang bilang kita nggak bisa nyalip Avanza. Betul. Karena Karena di ada depan lagi, ada Avanza lagi. sama Avanza. Itu baru kita salip satu. Ada lagi ada Avanza. Kapan lewatnya gue? Iya, sama dulu kan yang zaman dulu sebelum Avanza kan Kijang. Kijang. Tapi itu masalah loh mobil. Kenapa? Apa tuh? Kan nggak ada gigi duanya. Apa tuh? Kijang, tiada duanya. Oh, iya langsung benar. tiga. Langsung tiga. Tiga. Iya. Berarti langsung lompat tuh Oh, ya. ada satu, tiga. Kan Tiga. nggak ada duanya. Nggak ada duanya. Iya lagi. Boleh ketawa nggak sih kita? Boleh Boleh dong. Boleh dong ya. Boleh. Kijang. Jadi beda senar. Hmm. Kijang itu ternyata nggak ada gigi duanya. Mm-mm. Ya. Yang ada gigi apa tuh?
Igo jodoh ompong. Kalau itu jang. Oke, kita lanjut lagi ya. Lanjut. Nah, Kita Om, ngobrol. melihat sekarang sudah banyak merek mobil Cina nih ya. Kayak Wuling. Geely. Ya pokoknya mobil elektrik ya. Wuling, Mobil ya, mobil itu elektrik mobil-mobil juga. elektrik. Wuling. Baru lagi ada Xiaopeng. Dongpeng? Enggak. Udah lama. Dongpeng udah lama. Cengkuli, Tapi Dongpeng kan Dompet itu kan kalau numpang, dompleng. Dongpeng. Jauh beda itu. Itu merek baru, merek lama itu. dompleng itu. Dompleng nebeng kan? Nebeng. Banyak teman-teman pada nebeng. Itu merek baru itu. Ada Chongli, enggak ada? Conge ada conge. Nggak, lu parah-parah banget sih. Parah. Gue mau terusin Iman jorok. Gak enak. Senyum aja jorok. Lu kandungan lu apa, Ron? Senyum aja jorok. Terus macam-macam sih. Macam-macam. Banyak banget. Nah, kalau misalnya kita bahas tadi mobil China, menurut Om Sony invasi mobil China itu bisa dianggap ancaman atau enggak apa-apa? Ancaman buat siapa nih? Pasar mobil Enggak Jepang juga, dan yang lain-lain. Ya mungkin Eropa. kalau ngobrol sama brand-brand Jepang sih baik-baik saja gitu maksudnya. Mungkin ancaman tuh kan kalau diambil positif jadi bagus kan. Kalau ancaman itu Iya dong, ancaman jangan dipikir jadi negatif. sebuah yang negatif, tapi kalau diambil sebagai sesuatu yang positif, bagus-bagusnya untuk mengembangkan produk, mengembangkan macam-macam. Jadi masuknya mobil Cina bagus, makin rame. Betul. Gitu. Cuman kita makin bingung belinya. Iya, jadi banyak pilihan gak sih? Bukan, masalahnya duit. Gak usah bicara duit deh. Kalau bisa aja. Tapi memang kalau ngelihat desain-desain sekarang tuh kayak Cherry ya. Cherry. Itu kan modelnya kayak Land Rover ya gitu. Range Rover ya. Iya. Ya kan mirip-mirip begitu ya. Yang J6. Iya. Itu Ya, gue nggak tahu desainernya mikirnya apa, tapi itu boxy banget kan ya. Maksudnya kalau di mobil istilahnya boxy. Menurut gue sih ya bagus-bagus aja gitu maksudnya. Tinggal selera, orang kan selera beda-beda. Beda-beda, betul. tapi memang orang kita khususnya mungkin image-nya tuh kalau yang produk China tuh ya kita lihat aja handphone misalnya ya. Ya kan orang mikirnya kayak gitu. Tapi sebagian udah enggak lah. Maksudnya sebagian udah mulai percaya bahwa mobil Cina itu juga bagus. Dulu kan masuk dengan Cherry yang dulu ya, bukan sekarang. Ya bapuk banget lah. Bapuk Ada banget. Cherry QQ lah apa segala Iya. Pernah dengar Cherry Dongfeng QQ. lah, ada apalah segala. Ya dulu. Tapi Dulu. sekarang kan beda ya. Beda ternyata. Secara quality juga bagus. Bukan belain mobil Cina nih. Bayar loh. Betul. Itu yang Cuman penting. ya emang secara kita harus akui gitu. Nah, Secara quality ya mereka juga bagus. iya. Tinggal selera lu. Soalnya memang itulah desainnya aja udah mirip-mirip gitu misalnya ya, enggak jadi orang aduh. Kan daripada kalau beli- kita mundur ya zaman dulu tahun 70-an gitu ketika Indonesia dikuasai Amerika dan Australia mobil, begitu mobil Jepang masuk kan sama sikap orang Indonesia terhadap mobil Jepang. Iya. Dibilang mobil kaleng kerupuk lah, dibilang Oh, oke. Iya kan dulu kan apa lah kalau Australia keluar yang di sini tuh apa Holden dulu ya. Holden. Holden Torana, Holden apa lagi gitu. Iya. Apa Premier ya? Kingswood ya. Kingswood lebar tuh. Holden. Ya tinggal gimana harus mereka berkompetisi dengan ciri khasnya. Kalau sekarang mesti main teknologi kan. Teknologi lebih canggih, mobil bisa jalan sendiri, bisa joget-joget, bisa. Iya. Bisa jalan 3 roda. Dulu Citroen sekarang. Tapi katanya Serena juga bisa loh. Bisa cuman keluar api belakangnya. Gesek aspal. Semua bisa. Jalan 3 roda itu gimana sih? Jadi Citroen tuh pneumatic suspension. Jadi dia Citroen tertentu ya dicopot bannya, dinaikin suspensi dia bisa jalan. bisa jalan jadi 3 gitu. Oh, yang aku tahu tuh mobil Citroen itu ya, yang dia kalau Bukan parkir buat atau ini ya. apa dia Kempes, turun lagi gitu iya, kayak iya. Karena bus gitu. pneumatic dia ceper. Suspension gitu. Oh, ya aku pernah tahu itu Citroen. Tahu itu. Jadi kalau Bisa bukan banjir- Citroen tahu. Banjir bisa Citroen. dinaikin tuh. Bacanya susah cuman Citroen. Citroen apalah iya, cuman benar. Indonesia udah dimaafin lah ngomong Citroen. Iya, karena lidahnya ya. Iya. Pisot juga gitu kan. Pisot bilangnya di sini. Aslinya kalau salah Fuso. Puzo, show gitu kan. Fuso show kayak Di gitu. sono pesut. Di bawah cepot. Iya. Oke. Udah. Tapi kalau dari spare partnya mobil Cina dengan Jepang itu Cina lebih gampang didapat, lebih murah atau gimana? spare part ya. Mobil Cina kayaknya belum ada yang rusak nih. Belum nemu sih di toko spare part ya. Cuman pasti kan mereka punya jaringan. Jaringan bengkel resmi yang lebih aman ke
ke bengkel resminya mereka. Resmi. Karena belum ada karena kan dia nggak ada mesinnya, cuman motor, baterai. Oh iya. Modul. pakai Oh, listrik penggeraknya itu ya, sekarang ada ya. modul sama Nggak ada dinamo lah ya. Buka kap mesin ya nggak ada. Namanya bukan kap mesin kali ntar namanya. Apa ya bilangnya Apa apa? ya, ya? lemari baju kali. Lemari ya. Iya. Nah ngomongin mobil listrik nih, bagaimana Om Sony memandang mobil listrik yang lagi rame sekarang? Kalau gua tuh mikirnya gini, kita open minded aja, tergantung teknologi yang masuk seperti apa yang menguntungkan dunia. Menguntungkan tuh bukan uang ya, maksudnya yang untuk lebih aman bagi dunia, bagi lingkungan itu baik-baik saja gitu. Cuman kan masalahnya ada infrastruktur yang harus dibuat yang biayanya mahal sekali gitu. Baik di Indonesia maupun di luar negeri. Itu udah siap apa belum? Sementara kalau ngomongin emisi gitu, mesin yang ICE, yang mesin pembakaran dalam, itu juga masih belum dimaksimalkan 100% sebenarnya. Artinya bisa jadi listrik ini menjadi alternatif untuk kita memiliki kendaraan. Tapi kan ada satu lagi yang namanya hybrid. Nah, itu dia tuh. Ada mesin, ada motor. Ada motor. Motor yang digerakkan oleh baterai. Baterainya dicas oleh mesin itu sendiri atau bisa juga dicolok, namanya PHEV. Oh. Nah, itu tuh apa namanya? Kayak hybrid gitu kan. Iya, dia kan waktu apa sampai RPM berapa atau kilometer berapa gitu ya. Bisa cuma menggunakan hybrid apa? Motor ya. Motor, misalnya sampai 40 km per jam. Pakai motor. Lebih dari itu mesin. Tapi penggeraknya. Mesin itu kan dia begitu deselerasi, aliran listriknya ngecharge ke baterai. Oh, saat mesin hidup ada balik apa Ya, regulator atau apa namanya? Saling mengisi Alternator lah, ya. saling Oh. bukan ya istilahnya apa ya? Cas ulang lah. Ya recharging. Recharge. Berarti aman itu ya. Nah, itu Aman lah. juga gue pernah jadi pertanyaan gue, kenapa mobil sekarang yang listrik sekarang ini yang EV ini kok perusahaan itu Kenapa? Iya dia kayak sesak napas ya. Ya harus dia begini juga. Itu nggak kayak ada nge-recharge gitu, Mas. Gimana? Jadi kan ini si mesin listrik ini, si dinamo ini saat dia digunakan kan setelah dicas, ini kan akan terkuras habis. Apa nggak ada baiknya si mesin ini juga ada apa pengisian otomatis gitu waktu Kayak hybrid. dipakai? Yang hybrid nih. Enggak, mobil elektrik ini, electric vehicle. Elektrik nggak ada mesinnya. Iya, dia cuma baterai. Jadi dia doang. di charge. Oh, karena itu. Kan dulu kan ingat nggak waktu sepeda dulu ada dinamo yang cetek Yang buat lampu. buat lampu. Oh beda. Jadi gini, dinamo itu kan untuk bergeraknya digerakkan oleh ban kalau yang sepeda kan. Putar ban akhirnya dia mengeluarkan Gesekan. melalui dinamo itu ngeluarin voltase, listrik iya. kan buat nyalain lampu. Ah. Kalau ini baterai yang menggerakkan motor. Jadi baterai kayak ini loh, Baterai kayak yang mobil-mobilan. Oke. Mobil anak-anak Mobil Perego Tamiya. itu. Ah. Kan baterainya yang gerakin si motor. motor. Nah, si baterai ini harus di-charge. Cas. Nggak bisa diisi sambil jalan gitu ya. Nggak bisa kalau full EV ya. Oh, kalau full EV nggak Nggak bisa. bisa. Tapi Memang- kalau memang- hybrid masih ada mesinnya. Iya, Jadi- dari mesin itu bisa menghasilkan listrik lagi. Iya, jadi tapi ada paralel hybrid, ada atau model gimana ya. Jadi mesinnya ada Ah. hanya untuk mengecas baterainya kayak Nissan e-Power. Oh. Oh mesin itu ada untuk ngecas baterai Iya. malah ya. Cuman Tapi kalau dia penggeraknya di- tetap motor. Iya, tapi kalau dibutuhkan tenaga baru mesinnya bantu. Tapi kalau Oke. dalam kota segala macam dia tetap EV. EV. Tapi ada motornya namanya e-Power. Kalau yang hybrid biasa gantian paralel. Jadi kalau Itu baterainya kalau nggak salah kilometer berapa? 40, 40 tadi. 40 baru dia rata-rata itu 40, ya, baru mesin. baru mesin gitu. Kayak mirip turbo. Beda. Beda ya. lah. Beda. Turbo itu sistem induction. Jadi dia pampatkan udara supaya mendapat Power, yang tekanan. lebih. Tekanan induction. Enggak, soalnya mobilnya ini belum pakai turbo penternya. Kan pakai turbo. Itu kan udah pakai turbo bukan? Belum. Belum. Dia satu seri di bawah yang turbo. Dia pakai pecel. Baru kencang. Jangan ntar gue ngebut-ngebut bawahnya nggak usah Jangan. jangan. Lanjut. Kalau misalnya ngomongin mobil listrik sebenarnya nih buat Beat listeners Om Sony, apakah yang harus diperhatikan ketika mau membeli mobil listrik? Rumahnya cukup nggak wattnya? Kalau Wattnya. mengecas di rumah minimal 5.000 ya. 5.000 apa 6.000 lupa. Itu harus nambah watt loh. Iya. Itu Bayar minimal listrik tuh, ya. 5.000. Iya kan masing-masing mobil beda ya.
Oke. kemampuannya. Tapi nggak usah khawatir karena kita bisa ngecharge di semua SPBU ada yang udah ada charging Sekarang udah listriknya. banyak Ya 40 menit 80%. Oh itu fast chargernya Yang fast charging. 40 menit. Ya, yang 200 watt. Jadi bisa jajan dulu. Iyalah, ngobrol kita dulu, misalnya ya. ke luar kota gitu, kalau nemu ngecas dulu kita makan di mana. 40 menit udah dari 30% lah ya. 40 menit udah nyampe 80%. Oh, berarti udah bisa. Asal jangan pas nyolok chargeringnya rusak. Nah, itu apa tuh? Oh, iya. Telepon PLN. Halo, Tolong dong. mati nih charger lu. Ya, itu dia tuh. Itu yang bahaya buat listener. Iya, tapi tidak ada kesulitan lah untuk charger sebenarnya. Berapa kali nyoba keluar kota juga. Udah ada mulai tuh, banyak ya. Mulai banyak. Udah mulai banyak ya. yang charging. Ya kita emang ada range anxiety gitu karena kalau bensin habis, pom bensin banyak. Nah itu yang masih banyak Kontroversi ya. diidap sama pemilik atau yang lagi nyetir mobil itu. Jadi, ini kalau habis gimana nih? Gitu. Karena belum tentu ada jarak dekat charging station. Oke. Itu doang sih penyakitnya. Dan baterai itu tuh misalnya ketika kita ngebut itu akan lebih nguras baterai berarti ya? Otomatis. Iya ya. Ya juga jadi Kalau nggak kita tenang sih ya. lari sama jalan kaki kan tenaganya habisan lari. Iya, Lebih dulu yang lari. Pantas Sama jadi nggak aja. tenang ya. Kecuali memang enggak kan jadi ketaker sama dia gitu. Pakai mobil listrik pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Naik bom kar kalau mau pelan. Kalau bisa kalau takutnya baterainya habis. Naik powerbank. Bukan, itu kan rodanya 4. Lu jalanin roda 2. Jadi ada sisa nih 2 nih. Bisa gitu ya. Tapi memang tergantung mobilnya juga sih ya. Tergantung mobilnya. Iya kan, Masing-masing kan punya masing-masing. kemampuan dan Jarak kapasitas. tempuh ya. Iya, karena iya. kapasitas. Ada yang sekarang udah sampai 600 kilo. Gua naik Kilo. itu naik ERV itu ERV yang Wuling ya itu. Itu gua di Bandung 2 hari itu REV. nggak bisa habis REV ya. Itu nggak habis tuh. Lu digendong mobilnya. Iya. Ya, Tergendong. sekitar Dibawa Bandung gitu. aja tuh. Iya dari kan gua memang Ya REV kan kecil, ringan. Kan beban yang dibawa kecepatan yang kita gunakan itu kan mempengaruhi boros apa enggak. Sama kayak mesin. Kalau kita ngebut-ngebut juga kan Kembali. boros. Iya, boros. kalau dalam lu berat semua kan otomatis Makin berat mobilnya. Kayak cewek-cewek tuh kalau bawa barang banyak di mobil nggak turun, itu pengaruh ke bahan bakar sebenarnya tanpa disadari. banyak jadi kalau pulang kampung Kagak, gua mah bawa yang berapa dosa gue. Pantes cepet habis ya. Dosa yang berat dia. Dosanya berat. Bawaan gua mah nggak ada Oh yang my berat. God. Nah, kalau berarti yang harus diperhatikan itu pertama ya listrik di rumah ya, berarti ya. Iya, Ada iya. lagi Tapi nggak yang kalaupun lain? nggak ada, itu ada charging Ada station charging di mana-mana. station. Nah, selain itu apa lagi yang harus diperhatikan? Rekeningnya cukup nggak buat bayar cicilan? Mahalnya mobil listrik ya. Cicil aja. Kadang gua mikir gitu ya Om ya, kenapa dibikin mahal kalau memang pengen kita Karena itu- teknologinya masih mahal. Iya ya. Padahal biar Teknologinya. Iyalah. biar banyak gitu kan, katanya pengen memperbaiki lingkungan gitu. Tapi sekarang pilihannya banyak, ada hidrogen, ada EV, ada macam-macam. Tinggal ntar dunia milih, ada hybrid. Kalau lu nanya, lu milih yang mana, Son? Gitu. Kalau sekarang gua tetap masih milih yang hybrid. Sekarang. Karena itu di otak gua tuh mobil masih ada suara mesin di depan dan ada suara mesin, ada knalpot di belakang. betul. Gua orang lama soalnya. Itu dia. Berasa nggak kita bawa mobil nggak ada suaranya? Kan kayak mainan. Iya, dan Ya itu Tapi enak sih sebenarnya, punya Ada karakter. plus minus Ini lah semua ya. ada plus minus dan ada karakter masing-masing gitu. Kalau kita lagi di mobil saya ya fine aja gitu. Apalagi kalau misalnya kayak BMW gitu kan, mobilnya bagus-bagus, teknologi juga bagus. Banyak udah ya mobil listrik sekarang ya. Kayaknya hampir semua BYD, brand Wuling, udah punya brand listrik punya. atau minimal hybrid. BMW, Toyota juga udah ngeluarin. Udah udah semua. Gue punya mobil listrik Toyota tahun 91, mobil listrik. twin cam. Oh mobil listrik, gue kira mobil listrik. Tahun 91. Akinya yang dicas. Akinya yang dicas gue. Soak mulu. Rusak mulu. Tapi kalau ngomongin perawatan mobil listrik, itu kan aku pernah dengar ini Om, yang menjadi ancaman terbesar mobil listrik itu adalah baterainya. Karena nggak bisa dibuang gitu. Katanya mahal. Oh untuk iya kita- mahal. Masih mahal, bukan mahal. Ya mungkin nanti saatnya pada waktunya Iya. kalau udah rame mungkin jadi murah juga ya. Iya. Kan kalau ngomong teknologi gini, dulu waktu awal-awal percobaan mobil listrik paling jauh paling 10 kilo. Heeh. Gitu. Terus ngangkut Dengan juga. baterai yang segede meja ini gitu. Iya. Dulu gue pernah tahun 2009 pernah ngobrol sama orang Jepang ya di Toyota, bilang, gue tanya kenapa nggak bisa dibikin kecil,
dengan jarak jauh. Oke. Dia bilang suatu saat pasti bisa. Bener, bisa. akhirnya lama-lama kan Bikin kayak handphone lah. kecil. Mengecil, baterainya lebih lama. Mirip sebenarnya. Jadi sekarang udah ada yang bisa sampai 600, 400. 400 aja untuk di Jakarta lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Bisa 2 hari lah ya. Tergantung kemana. Ya dari Jakarta ke Bandung gitu. Besoknya ke Jakarta Jakarta lagi. Bandung aja cukup sih. Sebenarnya cukup bolak-balik kalau nggak Balik macet. kan. Tapi kalau antisipasi misalnya, waduh macet gua takut, mendingan dicas lagi. Nah itu kalau misalnya tiba-tiba mogok nggak sih? Itu kalau misalnya tiba-tiba di kemacetan. Ada mogok habis baterai gitu. Iya gitu. Kalau misalnya Belum pernah dengar ceritanya, tapi disengaja pernah. Karena Kita mencoba untuk habisin baterai. eksperimen gitu. Iyalah. Hmm. Mogok bes. Ya namanya baterai habis kayak handphone mati aja. Iya. Terus dia apa? Towing gitu. Towing. Tapi kita kan bukan untuk emang mau coba aja. Mencoba. Durability-nya. Males juga kalau di kemacetan gitu ya. Dan dia semakin baterainya tinggal dikit, powernya juga dikurangin sama komputernya. daya tahan untuk baterai itu di mobil listrik berapa tahun? Beda-beda ya. Beda-beda ya. Ya kan jaminannya 10 tahun. Untuk si baterainya. Habis itu harus ganti kan? Mobilnya udah tua, jual aja mendingan. Iya ya. Aku pernah dengar itu soalnya. Kan kayak handphone nih, kita beli iPhone, beli apalah Xiaomi atau apa, udah 5 tahun baterainya udah soak, nggak mungkin kita servis. Iya. Berarti harus ganti mobil. Iya. Nantinya akan begitu. Nggak, nantinya nih, ini menurut gue ya. Nantinya nggak ada tuh mobil koleksi kayak sekarang. Iya kan kalau kita kan masih ada tahun 90-an Iya. masih ada. Dan karena emang udah ada peraturan juga nantinya ya. Iya, nantinya ya rusak ya buang ganti baru. Ini menurut gue bisa aja salah. Bisa jadi. Jadi Sekarang kalau kita pikir apa namanya untuk perbandingan dengan bahan bakar terus sama pemakaian si listrik. Maksudnya ini pemakaian si mobil ini yang biasa yang konvensional gitu kan, pakai bensin pakai berapa liter gitu kan. Mau lebih murah mana gitu? Tapi kan saat si aki apa baterainya ini swak itu kan nilainya itu kita ngitungnya nggak gitu. Nggak Maksudnya gitu? kita hitungnya per tahun. Nggak bisa dibandingin kalau baterai rusak kan mahal. Tapi baterai oke. rusak taruhlah 10 tahun. Mobil itu sebenarnya udah habis gitu. Masa Ya, pakainya. cuman kalau untuk beli bahan bakar tentu lebih murah yang listrik. Oh. iya tetap. Tetap lebih murah. Lagi-lagi compare-nya banyak, nggak cuma bahan bakar, tapi fungsi, kerepotannya. Spare itu part harus juga kan nggak dipikirin banyak gitu. ya. Kalau mau beli jangan cuma ini lucu ya beli gitu. FOMO kalau bahasa anak sekarang. FOMO. Iya beli mobil itu besoknya di rumah dirantain diikat ya nggak? Kalau itu Gitu. disimpan ya ngapain lu beli Dia mobil? beli kuda apa gimana sih? Di rantai. Lucu semua. Iya. Emang ya kalau memang masih budget minim ya memang cari dari fungsi lah. Itu Yang dibutuhkan, pokoknya jangan kejebak sama macam-macam. Pokoknya gue butuh apa ya gitu. Yang Indonesia tuh ada satu juga tuh, suka gengsi. Oke. Mobil-mobil ntar dibilangnya gue nggak punya duit. Ya itu. apa kabar gue ya? Gue juga pengen pakai listrik Itulah nyoba kenapa gitu. gue pengen bikin channel YouTube yang ada unsur emosionalnya. Misalnya ada orang pakai Panther, gue pertahankan gitu. Karena itu dulu mobil keluarga gue. Itu harus respect sama orang itu. Itu dari Bali 44.000 cuma. Iya masih ingat gue iklan. Lebih tua dari gue lagi iklannya itu. Sekarang keluar tol aja 2 kali udah habis duitnya 44.000. Tapi kan kita harus respect sama semua pemilik mobil. Kan kita nggak tahu kenapa dia pakai itu. Jangan-jangan dia punya duit miliaran cuman senangnya pakai Panther doang. Tuh. Kayak BK gini kan. Dia enggak ini apa namanya? Gue senang pakai peta tapi uang miliarnya enggak. Bukan gue berarti itu. Itu doang. Amin. Itu benar. Gimana scaffolding? Apalagi itu. Tadi ada bisnis yang nanya ya. Siapa namanya? Ada tadi siapakah dia? Ada Ihsan Aminuddin. Iksan. Dia menanyakan apa? Ini ada apakah dengan Apakah? katana? Katana apa katanya? Katana. Ini gue ceritain nih. TDM kan. Katana TDM. Itu ada cerita apa? Dan apa? Dan mengapa harus Wis. lu ceritain Om? Oh iya. Nggak, jadi Begini. Oke. Begini ceritanya weh. ada mobil zaman dulu yang kata orang kagak enak. Mobil itu nggak enak dibilangnya. Keras lah, nggak ada tenaganya lah, apa. Tiba-tiba gue beli itu mobil. Oke.
Benar, enggak gue iseng mau beli gitu. Lucu apa namanya? Tuh, kan, kecil, lucu lagi kan. Jimny zaman dulu gitu kan. Memorable gitu. Gue beli. Nah, kan di Jimny itu kan sekarang ada banyak komunitasnya kan. Ya. Jimny lagi tinggi gitu. Ada aliran-alirannya, ada Japan Domestic Market, USDM atau apalah gitu. Nah, gue punya aliran sendiri. Oke. Tanya orang, ini aliran apa nih? Gue bilang TDM. Apaan tuh TDM? Tambun Domestic Market. Karena tuh mobil bikinan Tambun. Bikin Tambun. Si Suzuki ini. Suzuki ini. Emang gue beli, gue pengen ngerasain benar gitu. Terus ketika gue pakai mobil mental-mental ya orang keras. Mobilnya nggak keras, yang salah jalannya Jack. Bolong-bolong, gasnya. Coba lo naik mobil ini di Jepang, enak. Betul. Itu kesalahan tanggapan orang Indonesia Orang ya. Indonesia yang lo salahin mobilnya, jangan. Yang lo salahin infrastrukturnya. Itu udah bayar pajak ya. Betul, jangan lupa mobil itu diciptakan, didesain sama profesor yang palanya udah botak. Iya. Emang iya? Iya. Emang selalu botak? Iya, Enggak juga. iya, yang bikin jalan. Itu dong. Ngegondrongin Belangkon kantong. Belangkon sama si itu dong. Profesor Belangkon sama itu kan botak. Profesor. Cuman Itu ceritanya. Oke, Katananya Tambun, tahun domestik. 94. Tambun Domestic Market. Apa itu waktu itu ada Jimny Jangkrik. Jangkrik nih yang katananya udah tahun 94. Katananya. Itu setelah Jangkrik ya. Jauh sebenarnya. Jauh. Yang cupnya rata. Enggak, yang mumbul. Yang gua. mumbul. Nah, mumbul tuh Tahun gaya Indonesia. 94 ya? 94. Oh, yang begitu. Itu kan gaya iya. Jakarta, gaya Indonesia yang dibikinnya di Tambun. Gue pernah terbalik gitu pakai mobil Suzuki Jimny. Banyak yang terbaliknya gitu. Iya, di Roxy. Mas Sony. Jadi gue pengen muter. Ngambil ini Kena trotoar. radiusnya kependekan. Ban belakangnya ngangkat trotoar dong, itu balik gubrak gitu. Enteng mobil itu, Bek. Oh iya, udah power steering? Dia Udah. Oh, dia udah. nggak ngerti, percuma ngobrol Jadi sama gua dia. Ngerti. pengen tahu Kalau aja kan nih suka mobil mobil lama juga. unik kan mobil zaman dulu unik, murah, spare Betul. partnya murah, Betul. apa-apanya murah. Ya perawatannya Murah lah, Heeh. nggak kayak merah-merah yang zaman dulu lah mobil mahal-mahal tapi merawatnya berat. Betul. Soalnya kan waktu itu si Jimny itu kalau nggak salah apa ya? Ada Jeep mungil ya. Iya kan ya? Dan sekarang bagus-bagus Bagus-bagus. yang dandanin tuh bagus-bagus. Cuman gitu alirannya ada JDM, USDM, apalah. Iya. Apa Australia Domestic Market, gua tetap TDM. Tambun Domestic Market. Hidup Tambun. Tambun. Soleh Tambun. Merdeka. Merdeka. Oh gitu tuh cerita. Gue tadi sempat kepikiran Tambun. Katana itu memang ada seri TDM-nya gitu. Iya makanya kan gue tadi pikir ada JDM yang gue tuh JDM Iya, nih iya, Jepang iya, Domestic iya, iya. Market. Terjawab Iksan ya. Iya, Ya, udah oke. dijawab Jadi ya. Iksan, Tambun Domestic Domestic Market. Market. Karena tuh mobil gua bikinin IG-nya. Iseng buat iseng. JDM. Tapi emang mobil itu emang sebenarnya dia sebutannya ada yang mobil mantul-mantul ya? Enggak. Iya, enggak karena- emang mantul-mantul ya mobil itu ya. Iya. Sebenarnya yang salah beneran deh, gue pernah naik Infrastrukturnya lah pokoknya lah ya. di luar lah ya. Halus jalan. Halus. Enak-enak aja. Nggak Lah ini mantul-mantul. kita lu hitung ya jalanan sekarang nih. Seberapa banyak speed trap yang ada di jalanan? Wah Karena iya nggak benar. penting tuh speed Iya, trap. Benar. Speed trap yang di kecepatan tinggi di tol di segala Betul. macam. Itu tinggi-tinggi banget. Kadang berapa biji gitu Iya. ngejajar Yang terus. tuk-tuk-tuk gitu Iya. ya. Mobil sampai goyang, motor sampai duduk. Nah, apalagi di Indonesia nih. Orang yang pakai mobil udah malas itu ganti ban sampai keras. Itu kan saat kena speed trap itu belakang tuh goyang tuh. Iya, mobil goyang. Tapi itu berefek ini enggak sih sama mobil? Maksudnya rusak atau Kalau lo sering hajar gitu otomatis ada yang rusak di terot ball joint. Terot ball join, shock juga ya. Cepet. Tapi kan males ya kalau kita pulang ke rumah emang jalurnya ada gitu ya. Iya, apalagi Bekasi. Itu gua paling males. Banyak banget. Gila. Ya gua bukan yang ngelarang gitu, cuma jangan kebanyakan. Jangan kebanyakan. Karena Berarti ada rambu. berarti kita harus tanyain sama sama departemen Diso. Lalu panggil sini di sini. Iya, ngomong, nggak gitu "Kenapa ya?" banyak banget speed trap. Betul. Ini kenapa jalanan banyak speed trap Iya, nih? kenapa nambel tapi lebih tinggi jadi mental-mental. Iya. Oh gitu. Kadang udah nambel juga masih setengah udah ditinggalin. Ini lagi rame kan. Ban pecah di tol. Iya, iya. Oh iya. Tapi boleh minta ganti sih, cuman ribet kan ya. Bukan soal minta gantinya, Iya Pak. sih. Kan kita lagi di Waktu jalan. kita Wah. itu. Waktu kita Terbuang. Tapi aku mau cerita deh. Aku Boleh, pernah boleh, kena boleh, ini boleh. Om. Mobilku tuh dilempar batu sama orang iseng.
Dari jembatan. Iya, Apes banget. kecepatan untungnya nggak terlalu tinggi karena niatnya mau keluar tol Nggak, di maksudnya daerah Bekasi Barat. kecepatan tinggi itu lagi di atas. Enggak, maksudnya ke mobil kan kalau kita dari jalur cepat kan otomatis kan kita kecepatan cepet, tinggi kan. ya. Oh, lagi Karena gua cepet. mau Iya. belok ke luar nih, Oh, jadi kan nggak nggak terlalu tinggi. cepat. Jatuh lah batu. Batu. Oh jatuh bukan sambit Bukan berarti. disambit. Bukan, jadi ada orang dari jembatan yang memang iya. Ada Berarti orang disambit. meninggal. Disambit berarti kalau Ada ada orang. Aku sih mikirnya Dijatuhkan. orang ya. Itu cuma Dijatuhkan. mikir, dia baru mikir Dijatuhkan. nih. Bukan Baru disambit, mikir, bukan disambit, dijatuhkan. Mau dijatuhkan. jambak lu mau nggak? Saya banget Oke. gue cerita. Nah, terus, tapi terus. itu kejadiannya gue ngeklaim sama Jasa Marga Diganti. syukurnya diganti. Tapi itu pun juga udah bawa-bawa kalau gue kerja di media gitu. Oh iya. Kalau nggak misalnya- pas bakal panjang banget, bener. Kalau Setuju. sipil pasti enggak. Agak sulit. agak sulit. Karena mereka Kan- maunya ada pembuktian bahwa itu terjadi di jalan tol itu. Nah. Jadi kejadian itu yang bikin sebel itu si pihaknya Jasa Marga itu tidak percaya bahwa itu karena jatuh dari atas. Disambit Disengaja. atau- Nah, iya. karena mereka nggak ngeklaim kalau itu lemparan dari mobil lain. Misalnya nih kita naik mobil, ada Mental. batu atau apa mental dari Kelender, mobil lain, iya. kita itu nggak diganti ternyata. Nah, Oh. jadi dari mana lah kita tahu? Nah, untungnya memang karena Pas jiwa-jiwa BK. jurnalis juga ya. BK jadi juga gua orang baik gitu kan. memang baik. Disayang sama Tuhan. Bisa diam dulu nggak? Iya. Nah, habis itu gue lupa nih ceritanya. Oh. Nah, setelah itu, gue kan setelah kejadian Om keluar dari tol langsung lihat si jembatan itu. Memang ada beberapa yang digunting Kawatnya. Jadiin bukti jadiin bukti bahwa ini mungkin banget emang dijatuhin Penyebab orang. batu itu di situ. Dan batu yang jatuh itu untungnya bukan batu kali atau yang apa yang keras ya, Koral. batu bata. Waduh. Jadi hancur. Pakai semen Batunya nggak? hancur. Kacaku untungnya retak Nggak yang- Bahaya kalau tembus bisa mati. Roni Iya, apa? karena di tempat yang sama, di jalan tol yang sama itu ada yang pernah meninggal Om. Kena itu. Gitu. Iya, ada yang pernah meninggal. Dan itu kan katanya pas ditangkap ada lagi orangnya. Ada. Karena dia katanya terganggu dengan ada masalah gitu. Jadi dia Oh. merasa gue pengen ngecelakain orang gitu. Beneran celaka dan meninggal. Om, ngomongin mobil solar nih, mumpung mobil gue juga solar nih. Menurut Om Sony, bahan bakar solar ini harus Dihilangkan pelan-pelan gak sih? Kan kayaknya seperti itu karena aku mencari biosolar itu udah so hard. Susah banget nyarinya. Harus udah ada beberapa pom bensin yang Malah udah kan aku taker gitu. Solar kan kendaraan umum masih banyak pakai solar, truk juga masih. Cuman emang angkutan umum sekarang yang terutama di Jakarta ya, udah banyak ke listrik kan. Tapi nggak akan dihilangin lah, orang populasi masih banyak. Iya ya. Apalagi di daerah kan masih banyak. Tapi susah banget nyari Enggak sih apa solar. tempat pom bensin penyedianya gitu loh. Susah. Yang BK pikirin itu. Jadi Kemarin yang aku mau nyari kan di jadi sini, daerah memang sini. yang ada Dapatnya tuh Cilandak situ. yang Dex sih malah ya. Yang Dex banyak. Jadi iya. yang solarnya tuh Dex enggak. mahal tapi Dex mahal. Kalau bio murah. Bio murah. 68. Kan pasti mobilnya bio kan. Iya. Cuman agak susah nyarinya. Ya itu dia. Karena kalau bukan nggak mau pakai Dex, tapi kan dia bisa minum yang itu nanti Kenapa kaget enggak? nih. Dan bagus teknologi banget gitu. mesinnya sebenarnya nggak perlu pakai Dex, teknologi mesinnya Masih mobilnya bisa pakai DK, yang Masih bisa bio. sama bio. Solar. Tapi kalau lama nggak ada demi ini ya mau nggak mau perlu Dex. Mendingan kalau udah pakai Dex berapa harganya sekarang? 15, 16. 15, 15 Kalau itu bio 68. 6.800. Dua kali lipatnya. Lipat. Aduh. Ada yang nggak sanggup lah bang. kalau nggak beli setengah-setengah aja gimana? Bisa aja sih sebenarnya kan bisa. Kadang kalau misalnya nggak ada nih udah keliling udah itu kan Baru kalau Dex mobil diesel dulu kan ya. nggak boleh yang bawah banget gitu, nggak Iya, boleh iya. kosong banget kan Om. Ya akhirnya Dex dulu. Ya tapi kan kalau Cuman kayak rugi gitu belinya. enggak Ron itu kalau dicampur gitu ntar siapa yang di atas tuh? Ya terserah mereka, yang penting nggak berantem aja. Ya kalau di Bener atas nggak kan sih? ada scaffolding. Apa sih? Ih, parah Balik banget. lagi. Balik lagi. Tapi aku memilih mobil Panther itu karena memang ini apa ya Kuat itu kuat. Bandel. Bandel banget. Maksudnya ada sejarah keluarganya kan. Itu dari kapan tuh? Dari lama itu udah 2001 kan. Dari beli. Nggak baru. Tangan kedua sih. Tapi udah lama. Tapi dari keluarga nyokap bokap Iya, atau dari mertua. Iya pasti ada sejarahnya ya. Dari mertua. Ya kalau mertua itu dia kalau dikasih sedan bawahnya itu berantakan. Akhirnya kalau dikasih mobil ya harus yang badak. Nah Oh. itu dari mobil tuh dari mertua. Aku malah dulu punyanya Peugeot 206.
Cuman nggak kuat onderdilnya. Mahal. Itu mahal. Akhirnya aku ganti sama Panther yang menurut aku memang secara onderdil masih Jangkau. terjangkau dan badak lah asli Om. Itu mobil badak banget. 44.000. Kok mirip ya? Oke, tapi Bali itu sih sebenarnya Panther. Gitu. Gitu. Kalau Om Erik gimana? Yang interview gue. Iya, Balik. iyalah bener harus saling mengisi. Saling mengisi. Jadi Kalau sekarang apa? Kan jadi mobilnya juga unik kan? sekarang Mobil jadi Amerik. lagi nyoba itu. Apa tuh? Peugeot Usia tahun berapa? tahun 97 406. Oh, 406. Mobil Ya. enak tuh. Yang D8 enak ya, seperti BK bilang memang spare partnya gila memang. Ampun. Ikut komunitas. Enggak, belum Enggak. Dia ikut-ikutan aja. dia ikut kita. Harusnya komunitas ikut gue. Benar juga. Sesat dong komunitasnya. Sesat makanya. Komunitas sesat nih soalnya Itu. Om. Jadi memang kayaknya bagaimana ya, gue nggak diciptakan untuk Anjing. untuk apa namanya, kayak Oh enggak memang. enggak juga, bukan, enggak untuk mobil-mobil yang inilah apa namanya, apa Yang ya, mahal lah ya. yang mahal lah baru. gitu. Mobil baru juga enggak, soalnya duitnya enggak ada. Susah, makanya mobil yang itu murah-murah aja lah. Kayak Peugeot itu 97 kan harga tuh di bawah 30 juta. Ya, Gitu kan. ya. Memang waktu itu teman bilang, lu spare partnya mahal lu. Nggak apa-apa, bilang gitu. Kebetulan gue seneng ngoprek. Oh, lu bisa sendiri. Ngeliat di YouTube kerusakannya ini apa nih, gue cari dulu tuh. Ya walaupun kadang kerugiannya gue Ngoprek janda. apa namanya, kelebihannya itu gue suka kelebihan mengeluarkan uang. Tapi gue ada kesenangan sendiri gitu loh. Mobil yang gue pakai, gue tahu penyakitnya. Oh, kalau ini perbaiki penyakitnya sendiri. ini. Nah sebelumnya Serena begitu juga. Dan di Serena itu yang gue rasain, gue ngerasa waktu itu Serena itu ngerasa dapat penyakit berat banget. Ternyata cuman apa? Sensor oksigen doang. Itu doang. Di Serena Ganti itu. itu. Gua ganti si sensornya itu. Tapi ternyata sensor oksigen itu bisa dibersihin ya. Bisa. Nggak usah beli baru ya. Bisa. Pakai karburator cleaner juga bisa. Tuh baik. Jadi gini, Mas Oni. Betul. Jadi waktu gue merasakan si sensor si Serena ini, gue berpikir waktu pertama itu CMP, si apa namanya tuh, si sensor yang di atas tuh, sama si sensor yang di bawahnya tuh keruk as tuh, gue pikir penyakitnya itu. Kulkas sensor. Ternyata bukan. Waktu gue ganti masih ada sakitnya itu. Gue cari lagi di YouTube. Ternyata udah bener, pas itu gue ganti, gue beli itu si sensor apa ya tadi, oksigen. Udah bener loh, bagus loh. Wih, Kang Bengkel. Ya kan? Nah, itu jadi gue ada kesenangan sendiri. Ada kepuasan. Udah kepuasan sendiri. Jadi dia memang terima bongkar nggak terima pasang. Terima pasang. Kalau mau rugi ya boleh, gue yang bongkarin. Cuman gue nyari dulu. Nggak terima pasang. Terima pasang. Hancur. Jasa bongkar tapi nggak terima jasa pasang ya. Dia Hancur terima mobil pasang orang. juga. Hancur Cuman gue mobil lebih orang. nyari dulu gitu loh, Oh, penyakitnya iya. apa. Oke, Lebih lama lah gitu. Benar. Penyelesaiannya. Gitu Mas Sony ceritanya tuh. Tapi seru. Om Sony, aku mau nanya, kalau bicara transmisi, Om Sony lebih suka matic manual? Manual gue. Kan aku nanya Om Sony. Lo harus jawab manual. Soalnya Matic mahal. Gue dua-duanya suka. Dua-duanya suka? Paling suka, nggak ada? 50-50 nih? 50-50. Kenapa? Masing-masing punya karakter sendiri. Tapi gue dua-duanya suka. Bahwa ini sebuah teknologi yang Emang harus Ya, ini jadi, ya, dikembangin iya, gitu iya. ya. manual tuh juga bagus. Perawatannya juga murah segala Harganya murah. Matic juga sekarang kan banyak macam-macam, ada CVT. Sebenarnya kalau boleh dibilang sih CVT sama Matic itu beda keluarga sebenarnya. Tapi ya kita sepakat lah kita bilang CVT itu CVT itu Matic. Matic. Sama. Ya, Sekarang bedanya di mana? Shape or CVT? CVT kan continuously variable transmission. Variable Gitu. transmission. Artinya dia kayak motor Mio gitu, kalau digas ya pakai spuli dalamnya lah, pakai. Jadi kayak pakai Kalau apa? Matic kan ngoper gigi. Ada ada gearnya. perpindahan. Tapi Oke. ya semua orang bilang Maticnya CVT atau ya udahlah sama aja. Tapi semua tuh ada karakternya masing-masing karena gue emang seneng ngerasain ya, mobil tuh ngerasain. Nah, terus kan di si Matic sendiri itu kan ada yang pakai timing belt ya atau chain ya Di mananya nih? di penggeraknya di dalamnya itu.
Ada yang pakai rantai. Belt. Ada belt ya. Kalau yang CVT. Heeh. Iya CVT ya. Iya. Ada yang pakai belt, ada yang pakai rantai deh. Chain. Chain, Iya. rantai. Heeh. Sepeda kayak kapal rantai. Enggak Dia ada doang pakai yang rantai. ngerti, gue gak ngerti. Iya tapi bener ya. Ada pakai Ada chain ya. macam-macam teknologinya kan macam-macam. Kalau gue manual sih om, aku nggak bisa bawa metik malah. Lah, Gak bisa aku bawa banyak metik. kan anak sekarang nggak bisa bawa Metik. manual. Aku Bawanya. nggak bisa bawa metik. Berarti kita ikutin sama anggota kita aja lah, orang dulu lah. Emang iya lo nggak lihat? Tapi muka emang aku? ada orang yang senengnya manual. Karena memang dia bukan anak sekarang. Anak dulu. Masih agak-agak dulu ya. Ih gue masih muda belia guys. Cuman dia lahirnya terlambat. Dia lama di sana lama udah duluan. Pokoknya kalau gue sepakat kata Om Sony bahwa membeli mobil berdasarkan fungsi. Udah itu doang. iya. Itu aja intinya. Sama kebutuhan lah ya. Kebutuhan. Ya fungsi itu kan ada kebutuhan, ada Soal fungsi aku setuju sepakat. Jadi ibarat misalnya dia Bek. banyaklah anak BK. yang memang bentar Om. Kan banyak BK. orang yang malu untuk membawa mobil yang bisa kita bilang kenapa harus malu kan? iya, kalau aku enggak, pasti aku tetap bilang ya aku BK. butuhnya itu dan sanggupnya itu. BK. itu. BK. Apa? Kalau bicara tergantung kebutuhan. Kalau lu ngomong sama Mas Sony, dia tuh waktu mau kondangan butuhnya mobilnya ini. Ke pasar yang ini. Ke pasar waktu olahraga dia ini. Beda-beda gitu ya. Waktu mau mertua ini. Waktu ngajak jalan ini. Kalau mau Bukannya nyebrang lu tuh- banjir lewat ojek gendong. Bukan lu BK, semuanya diterabas. Oh iya iya. Banjir, kering. Penter. Iya Pernah terabas tahu semua nggak kan? Penter lewat banjir? Gampang. Gampang. Gue pernah lewat banjir ditepokin gue. Weh. Penter doang yang lewat semuanya. Yang lain ini ya. Gak lewat. Panther tiada duanya memang. Ya duanya. Itu ginjang. Ginjang. Oh iya. Berarti dia tidak ada tiganya. Enggak ada tiganya. Satu, dua langsung empat. Empat. Oke. Enggak ada apa-apanya bukan. Enggak ada juga. Nah, ntar gue ingat ininya. Ah, apa tuh? Slogannya. Orang pinter pilih Panther. Oh iya, Oh. benar. Orang pintar pilih pintar. Pinter. Suka minum tolak angin. Tolak angin. Sebelum tolak angin. Sebelum tolak angin, Panther duluan. Iya. Kalau pinter, pilih Panther. 44 juta, 44 ribu. Itu Panther duluan sebenarnya. Iya iya. Orang pinter pilih Panther ya. Iya, benar. Oke, karena waktu juga lah ya, kita mau bertanya nih Om untuk terakhir kalinya. Wih. Emang lu mau mana sih? Mau pulang lah. Oke. Emang lu mau di sini aja sama besok? Bersin. Oh, lagi Itu kan sakit. sehat. Gua harus sehat itu berarti. Iya. Jadi ini ada pertanyaan terakhir ya. Terakhir. Andaikan. Kadang Andaikan kau datang kembali. Nah, kira-kira nih Om Son, Sony. mungkin ya orang kan mungkin punya budget masing-masing ya. Jadi enggak mungkin ada orang yang belum mau atau belum bisa beli mobil baru. Baru Jadi belilah mobil second. dulu mobil Kira-kira second. adakah apa Tips kiat-kiat and trick. atau tips and Saran-sarannya nih untuk memilih membeli mobil second car. second car. Second car apa used car? Used car. Oh iya iya. Sebenarnya satu dari kemampuannya. Aduh gua tenggorokannya agak ini. Coba ngedehem dulu 3 kali. Kita bantuin. Jadi Oke. Fisherman biasanya. Hah? Fisherman. Oke, semen. Oke. kemampuan. Kemampuan. Lalu kebutuhan. Oke. Habis itu baru turunannya tuh. Misalnya lo mobil Jepang apa mobil Eropa. Sesuai, tapi semua sesuai kebutuhan. Apa mobil Tambun tadi? Atau Tambun. Tambun. Iya. Oke. Jadi itu dulu. Lalu ngelihat kalau udah disepakati apa yang mau dipilih, lihat kondisi mobilnya. Iya. Harganya, Harganya, kondisinya, jangan kondisi. sampai value for money-nya nggak dapet gitu. Oke. Kan? Harganya kemahalan, mobilnya ternyata pas dibeli rusak. Rusak. Sebaiknya emang paling enak beli mobil bekas itu bekas temen. Bekas teman. Karena Mobil bekas, bekas teman. iya, Itu bekas temannya lagi. bekas temennya lagi ya. Lo tahu sejarahnya, Sejarahnya. lebih bagus ya. Lebih Cuman bagus, kalau betul. enggak, kan sekarang juga banyak Modus-modus. jasa-jasa inspektor. Inspektor mobil. Oke, kalau lo nggak ngerti, kita minta tolong temen untuk ngeliat yang ngerti mobil bekas nabrak apa enggak. enggak. Kalau gue pribadi lebih baik mesin yang rusak daripada bodi yang rusak. Body. Kalau gue pribadi, Mesin yang rusak daripada body. Body. yang rusak. Kenapa alasan begitu? bodi itu orisinil hanya sekali. Oh. Istilahnya oke, gitu. iya. Kalau mesin Ada rusak gue tambalan, benerin. Betul. Tapi bodi penyok, bodi dempul. Orang-orang kayak gue tuh lihat dempul Las-lasan sakit hati. Aduh, jangan potong. deh gitu. Kalau mesin substitute Kan di PNP. PNP plug and play. Iya. Kalau body gue ketabrak tuh nangis, gue biasanya udah nggak senang sama mobil itu gitu.
Karena akan dibedal-bedal di Ya, sana. jadi Ada ajak bagian-bagiin. teman yang bisa ngelihat atau inspektor, ini mobil pernah nabrak. Kalaupun pernah nabrak nggak apa-apa selama nggak parah. Tapi dia ganti part komponen ya. Misalnya spakbor diganti. Kan kelihatan tuh rapi apa enggak. Ngeliatnya gampang. Kolong-kolong ada bekas amplasan dempul enggak gitu. Iya. Itu biasanya suka kecolongan di situ tuh. Itu tadi duit, kemampuan, kebutuhan. Itu dua dulu tuh basicnya, kemampuan, kebutuhan. Kemampuan Bisa lihat yang lain. kebutuhan. Jangan sampai jangan pernah juga lu beli mobilnya nggak pernah lu lihat dari dekat. Artinya yang lihat di foto, yaudah gue bayarin deh. Oh. Kirim mobilnya. Jadi kayak lapar mata ya. Banyak Jadi, yang begitu. Samperin dulu tuh mobil. Lihat pennya masih bagus apa enggak. Iya, itu sama beli kucing dalam karung Dalam ya. karung. Tapi sekarang bukan kucing lah, ganti kelinci. Kelinci. Bosen lah. Benar, Bosen ya. Bosen. Kasihan kucing Kasihan juga. kucingnya. Kucing mulu dikarungin. Iya. Kelinci dalam karung. Gitu. Kalau ngelihat kan bagus, kita juga baik, terus bisa interaksi tawar-tawaran. Tuh. Yang penting jangan lepas dari dua awal tadi, kemampuan, kebutuhan. Kemampuan, kebutuhan itu Kalau yang nggak utama. ada kebutuhannya, walaupun mampu ngapain? lu Ngapain beli? beli? Iya. Atau lu ada kebutuhan tapi lu nggak mampu, ya jangan beli Jangan juga. beli juga. Masih ada cara rental, Oh iya. Oh. sewa atau sekarang ada tinggal taksi-taksi perlu sharing. Udah ada online. Pakai kebutuhan aja. Iya. Ya benar-benar bijak dalam mengeluarkan belanja otomotif tuh harus bijak. Iya, karena kan hitungannya nggak murah ya, perawatan, kan yang lain bensin, pajak. Iya. Enggak lebih ke perempuan yang perawatan. Tapi emang betul tadi aku tuh tidak. yang Sony bilang tadi tuh ya, yang lu bilang tadi tuh yang jangan lihat fotonya kalau bagus ya. Gue pernah gitu juga. Di foto bagus banget. Pas datang Pas datang lehernya belang. gila anjir. lehernya belang. Interiornya terutama tuh wah parah Leher, bener. Muka siang, kepala leher siang, iya, maghrib. Kali banyak kan gitu kan pakai Oh, efek kan. iya. Nah iya. Muka siang, leher Tuh, maghrib. Beat listeners, pokoknya buat Hati-hati. kalian ya yang mau beli mobil. Jangan sembarangan. Kalau WK sih semuanya nih. Ya, kalau habis baterainya. habis baterainya. Ya. Berarti memang sudahlah harus berakhir lah Berakhir. sekat Iya, diri. Kalau iya. mobil baru gampang ya. Iya, kalau mobil baru kan tinggal Datang nanya. showroom. Tinggal perhatiin jaringannya, brandnya apa ya. Kalau bekas lebih rumit After lagi. salesnya lagi bagaimana? Mobil bekas harus dilihat kan ya. Harus lihat, Harus harus lihat, datang. Itu harus Iya, lihat. langsung, Ya. betul. Sebaiknya bekas teman. Teman. Kalau bisa bekas teman. Bekas teman. Jadi yang tahu Paling enggak tahu story-nya lah itu mobil. Nah, itu yang penting. Nah, mudah-mudahan lah kita Mudah-mudahan bisa Jangan bosan deh lanjut undang gue. ngobrol-ngobrol. Enggak bosan. Enggak. Cuman masalahnya sekarang Mas Sony bosan nggak nih hari ini? Lihat dulu. Gitu ya. Oke deh, Beat listeners. Sip. Untuk Beat listeners yang dengerin kita dari tadi, dari Instagram, dari TikTok, terima TikTok. kasih untuk atensinya. Jangan lupa untuk saksikan kita setiap Kamis dari jam 4 sampai jam 6 sore. Betul. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di @beatradio_indonesia, Oke. di TikTok kita di Beat Beat Radio Radio New. New, di WhatsApp kita juga bisa di 081567500504. Jangan lupa 04. untuk juga follow, like, and subscribe YouTube kita di Beat Radio Indonesia. Jangan subscribe dong. Jadi apa? Shock break. Shock break. Shock break. Soalnya Sama kita bicara Spotify otomotif kita. nih. Oh ya benar. Spotify kita di Sikat Miring. Sikat Miring. Jangan lupa juga download aplikasi kita di Play Store atau bisa buka web kita di beatradio.id. Kenapa sikat miring? Karena Shocknya lagi bocor. kalau sikat lurus nggak jelas. Oke deh kalau Oke. gitu Beat listener, kita akan jumpa lagi minggu depan dengan tamu dan tema yang berbeda. See you and bye bye. Semuanya muter.